Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita menghaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala lagi. Nasabah subuh ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, sibawa nikmat kesempatan atau hadir siok ke masjid kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat papa salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa ajaran assalamakal lino sibawa assalamakal akhirat. Ya, kita membahas amalia Ramadan. Kita pernah bahas pekan lalu salat di antara amalan-amalan di bulan Ramadan. Itu salat malam atau biasa kita salat tarawih, dan disunnahkan secara berjamaah. Ya, walaupun ada yang mengatakan bahwa ada memang kelompok yang mengatakan tidak ada berjamaah. Tidak ada berjamaah, tapi ada riwayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah. Kemudian yang kedua, amalan di bulan Ramadan adalah sahur, bersahur, yaitu bangun di sepertiga malam akhir. Ya, bukan untuk makan saja, pokoknya bangun. Maka dalam Nabi tasakharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, untuk mendapatkan barakah. Ya, tidak bisa dipungkiri ini ada Nabi kita. Jadi kita bangun di sahur itu, kau kata makada mana mode ya wanre subuh magala motoka ma puasa. Orang bangun sahur bukan untuk makan saja, tapi bangun sahur untuk berkah. Apa amalan-amalan di sahur? Ya, termasuk makan. Apa amalan di sahur? Memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar. Ya, amalan-amalan orang yang dekat, yang orang penghuni surga itu amalannya adalah beristighfar di waktu sahur. Jadi kita bangun sahur. Amalan Ramadan itu adalah bangun sahur, bukan makan saja, bukan bangun makan sahur, bangun sahur, tasakhar. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah puasa. Ya, kita sudah bahas puasa. Bagaimana yang namanya puasa adalah yang kita pahami selama ini adalah menahan lapar, haus, dan segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi ada hal-hal yang menurut kita ringan, yang kita tidak bisa tinggalkan, seperti berkata-kata kotor, menundukkan pandangan, mendengarkan yang tidak baik. Ya, yang mana perlu manang kita tinggalkan di dalam bulan itu terutama puasa. Kita tinggalkan bicara-bicara yang tidak bermanfaat. Kita tinggalkan mendengar hal-hal yang tidak baik. Kita memperbanyak, itu keutamaan puasa. Tidak membatalkan, tapi makruh itu makruh itu karena yakrahu. Nah, caca Allah Subhanahu wa taala.
puasa kita pigau ini cacai pun Allah Ta'ala. Ya, memang secara umum tidak membatalkan puasa. Keutamaannya puasa masyarakat muslimin yang kita mulai bahas pada subuh ini, keutamaan puasa, kemudian mudah-mudahan kita bisa sampai di amalan-amalan i'tikaf. Keutamaan puasa adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui pahalanya. Ya puang Allah taala mimisengi apalanna. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maknai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani adama yudha'af al-hasanatu asyra amsalha illa sab'ami'atin ila sab'ami'ati di'afin. Semua amalan anak Adam itu dibalas, dikasih ganjaran pahala, dikasih ganjaran pula pahala mulai dari 10 sampai 700 lipat ganda pahala. Jadi kalau kita beramal saleh ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya 10 sampai 700. Ya, bersedekah 10 sampai 700 kemungkinannya pahalanya. Ya, kita mengaji itu disebutkan man qara'a harfan min kitabillah falahu asyara. Ini kita membaca Al-Quran satu huruf maka diberikan pahala 10 kali. Jadi nilainya 10. Kemudian Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, saya tidak menyebutkan alif lam mim itu 10, tapi alif 10 lam 10, artinya 30. Orang mengaji satu huruf 10 pahalanya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari 10. Makanya disebutkan kalau ada orang berpuasa yang selalu berpuasa yaumul bid, itu ada hadisnya. Orang yang tiap bulan berpuasa yaumul bid itu sama dengan puasa 1 tahun. Bagaimana rumusnya puasa yaumul bid bisa 1 tahun? Karena yaumul bid itu 3, biasanya tanggal 13, 14, 15. Satu puasa nilainya 10. Jadi setiap bulan kita nilai puasanya adalah 30. 30 kali 12 sama dengan 360. Sama dengan 1 tahun. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi maknanya pun Allah taala, jadi semua pahala, semua amalan anak Adam itu dinilai mulai dari 10 sampai 700 ribu. Ya, 700 lipat ganda pahala. Illa saum, kecuali puasa. Qala Allah azza wa jalla illa saum fa innahu li. Kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu milikku nasang Allah taala. Wa ana ajzibi, dan saya yang memberi nilai. Mungkin nilainya maka dia Allah taala tidak 10, tidak 700. Ada yang sampai di atasnya 700 lipat ganda. Ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana logikanya secara logika pikir iki, nah ya puasa yang bisa melebihi 700 pahala. Ya, bisa melebihi 700 lipat ganda. Ya puasa bawang sudah 10 kalau dinilai 10. Tapi ternyata di dalam berpuasa itu banyak sekali hal-hal yang kita tinggalkan. Menahan nafsu itu dinilai lagi 10, bahkan bisa lebih. Kemudian menundukkan pandangan. Ya, ada hal-hal istilah atau ada barang bagus lewat, kita tundukkan pandangan, kita tundukkan, itu pahala. Nah, ini yang paling banyak, menundukkan pandangan.
ada mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Engkau tahu lo muliki cerita mak gosip, kita tinggalkan, kita tutup telinga dan lain-lain. Banyak hal-hal yang kita tidak lakukan di dalam puasa. Jadi puasa itu Allah Subhanahu wa taala yang menilai langsung kemungkinannya di atas 700 pahala. Apalagi kalau puasa di bulan Ramadan tambah dengan lipat ganda sedekah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi sedekah, satu sedekah dilipat gandakan menjadi 700, tapi di dalam puasa di atasnya 700. Wa ana ajasibi. Kenapa? Nah sambungnya danna. Nah buat Allah Ta'ala yada'u syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, meninggalkan makannya, min ajali, nah karenanya nasabung Allah Ta'ala lis-saimi farhatan, untuk orang berpuasa itu ada dua kegembiraannya. Dan ini keutamaan puasa yang selanjutnya adalah orang berpuasa itu ada kegembiraan khusus elingi ku Allah Subhanahu wa taala. Farhatun indal fitr, kegembiraan riwatunna buka puasa. Masyarakat muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan ketika kita berbuka puasa pada mana nasad ditawe. Ya, orang yang berpuasa ketika dia berbuka, orang yang minum dengan air biasa, yang buka dengan air biasa, yang buka dengan sirup, yang buka dengan kopi, pada mana rasanya? Sama semua rasanya. Artinya ketika kita buka masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya itu sama orang kaya, orang miskin. Yang biasa, yang berbeda setelah minuman, berani minum. Angkana jalong kote, angkana tahu isi, angkana pisang hijau dan lain-lain. Biasanya itu yang berbeda. Padahal itu kan bukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ringan sekali. Air 3 biji kurma selesai, kemudian salat. Ya, ini kadang ketika berbuka, ya pokoknya ada makanan pembuka, ada makanan penutup, ada makanan sesudah salat maghrib. Tapi insyaallah masyarakat muslimin, yang mulai orang kaya sampai orang miskin secara umum sama nikmatnya. Ini yang disebut lis-saimi farhatun indal fitr. Bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan riwayatuna berbuka yang pertama, yang kedua wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wala haluhu fi atyabi indallahi minal misk min rihil misk. Yaro napasnya orang-orang yang berpuasa, sungguh aroma mulutnya orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding bau kasturi. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun di sisi manusia mungkin lain. Begitu tingginya nilainya orang-orang yang berpuasa, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya 3 tadi keutamaan. Yang pertama dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang keutamaan orang berpuasa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyediakan, atau hadis yang kedua berarti keutamaan yang keempat. Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu khusus ketika di surga bagi orang-orang yang berpuasa. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya juga dari Bukhari dan Muslim, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an.
Maka dia Nabi ta inna fil jannati thamaniyatu abwabin. Surga itu punya 8 pintu. Jadi kalau orang bertanya berapa pintunya surga, 8 pintunya surga. Itu beberapa hadis menyebutkan 8 pintu surga. Ya, orang biasanya dipanggil dari amal salehnya. Ya, amal saleh. Ada pintu salat, dipanggil dari pintu salat, ada pintu, pokoknya pintu-pintu amal saleh kita. Makanya ini juga hadis yang menganjurkan kita punya wadifah, amalan andalan. Apa amalan andalan kita? Kalau puasa ada pintunya namanya Ar-Rayyan. Fiha babun yusamma Ar-Rayyan. Ada pintu yang di dalamnya disebut dengan Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaim. Ya, tidak ada yang masuk di situ kecuali orang-orang yang berpuasa. Mungkin ada namanya babus salam, orang-orang yang lain bisa lewat. Tapi untuk Ar-Rayyan hanya berpuasa. Hanya puasa ini wa dilalu qurum asyara muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istimewanya khusus perempuan, bagi perempuan ada amalan yang seandainya perempuan melaksanakan 4 ini, maka perempuan dikategorikan Ar-Rayyan. Nah, dalam satu hadis maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmakun rayyi idza sallat khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha. Perempuan apabila sudah salat 5 waktu, puasa makan jai puasana ilalan orang ramalang dari kongka kalana nasilli, kemudian wahafizat farjaha, menjaga kemaluannya, ya, menutup aurat, menjaga kemaluan. Ini yang susah. Kemudian yang keempat, wa ata'at zaujaha, taat kepada suami. Nari kona pigawi makun raya au iapae, maka dia digaransi oleh Rasulullah ijami kuna bitta akan dipanggil, dipersilahkan masuk surga dari 8 pintu yang dia inginkan, terserah yang mana mau masuki. Apakah engkau ni sampajangnya, engkau ni makanja ni sampajangnya, salat khamsaha, samat syahraha, puasa ni ulan ramalange, makanja puasana dari kongka kalana nasalai, hafizat farjaha, menjaga kemaluan, kemudian ata'at zaujaha, taat kepada suami. Ya, biar pintu Ar-Rayyan ini khusus untuk perempuan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu Ar-Rayyan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhuluhu illa shaimun, kecuali orang-orang yang berpuasa, puasa mitama. Ini pintu Ar-Rayyan. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis yang sama-sama kita pahami adalah keutamaan bulan Ramadan. Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisaban, ihtisaban penuh perhitungan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, lalu ngiriona pong Allah taala, ya, dan pengaman ngistininna dosa-dosa madiolona. Jadi bulan Ramadan tempatnya diampuni dosa. Saya ulangi kata-katanya Ibnu Rajab yang mengatakan bahwa nareko ilalanna ulan ramalange dena dampengang dosa tapong Allah Subhanahu wa taala lebih pasti isaliwanna ulan ramalange. Dena ya dampengang dosa tak nareko ramalang dia ya dampengang. Jadi maksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini masyarakat muslimin, bukan puasa saja. Pakan jaki memen ni puasa ta, pakan jaki ni sampajata, pakan jaki mana ibadata. Ya, ada hadis juga yang menyebutkan barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dijauhkan wajahnya dari api neraka 70.000 tahun. Puasanya karena Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari api neraka, maksudnya masyarakat muslim 70.000 tahun perjalanan.
Ini keutamaan berpuasa, walaupun ini kadang tidak kita sadari bersama bahwa puasa ini langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberi nilai. Selanjutnya amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan adalah membaca Al-Qur'an. Dalam hadis Bukhari dan Muslim sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mabesah. Ya, Nabi tahu paling mabesah. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nata tambai besana Nabi ta narekotame ulan Ramalan. Ya, ajwadu itu orang suka memberi. Tapi narekotame Ramalan pede memberi, pede mapatu Nabi ta masih dekat. Jadi amalan ini satu hadis dengan membaca Al-Quran adalah membaca di sebenarnya selalu memberi. Dan semangat memberi ini alhamdulillah masyarakat muslimin, kita tidak sadari sebenarnya menular ke hampir seluruh umat Islam. Ya rumah selengin dari koramalangi namo cek de toga tetap bersemangat kasih masuk di masjid memberi buka puasa. Ya, kita tidak sadari itu, pada sebenarnya kita ikuti Rasulullah, suka memberi makan, membawa ke masjid. Makanya kita bisa target maka dah bekasiaga ki melok mapandre atau mapabuka ke masjid membawa ke masjid di mana. Ya, ini kita target berapa kalinya. Nah, persiapan bulan Ramadan adalah membuat target. Kemudian ia tahu ilalanna ulan ramalakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina bil liqa'i Jibril, angkatoi nareko ulan ramalangi kana Jibril alaihissalam bil liqa'i fi kulli lailatin min Ramadan lawi siruntu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiap malam di bulan Ramadan angkai malaikat Jibril alaihissalam lawi siruntu Nabi sallallahu alaihi wasallam fayudarisuhul Qur'an fayudarisul Qur'ana wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bi khairin minar rihil mursala. Ya roh malaikat Jibril datang di tiap malam ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an. Ya, guru mengajinna tu Nabi adalah malaikat Jibril. Maka dangka balik guru mengajinna Nabi ya, angka guru mengajinna Nabi itu dikenal ummi nabil ummi, nabi yang ummi itu ada yang menafsirkan buta huruf. Ya, dan memang salah satu di antara mukjizatnya Nabi adalah Al-Qur'an. Mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pintar membaca, pintar menulis, kemudian menerima Al-Qur'an. Ya, orang bilang, "Ai iko mek buai macam mek komaroki." Tapi waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ditahu oleh orang-orang Arab, tidak pernah ditahu oleh bangsa Quraisy, maka ada macai mak baca, macai maroki. Makanya masalah ni waktu maca tapamega ada istimewa napa ada Nabi yang mengalahkan ada bangsa Quraisy, bangsa Arab yang terkenal pintar buat syair. Nabi buat syair maka dah kenri maler nadine semak baca. Pada dia boleh ribuang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat yang pertama turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kan biasanya kalinya surah Iqra. Surah Nabi tamak baca nama kedama Nabi qari, saya tidak tahu membaca. Surah si membaca dipeluk dengan keras. Ikat dawi bi Nabi sampai 3 kali suruh baca napa baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan sampai ayat 5. Nah, setiap bulan Ramadan lau si malaikat Jibril mangkalingai baca Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan.
bagaikan angin yang bertiup. Ya, Nabi SAW orang yang paling semangat melaksanakan kebaikan. Nah, jadi setiap malam Rasulullah itu mengaji dan bersama malaikat Jibril nangkalingai malaikat Jibril. Ulama mengatakan bahwa hadis di atas menunjukkan bahwa dianjurkan kaum muslimin untuk banyak mengkaji Al-Quran pada bulan Ramadan dan berkumpul untuk mempelajarinya. Hafalan Al-Quran pun bisa disetorkan pada orang yang lebih hafal darinya. Dalil tersebut juga menunjukkan dianjurkannya banyak tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, kita pasang target lagi, berapa kali tamat Al-Quran. Kalau tahun lalu 1 kali atau setengah Quran, ya targetlah 1 juz, 30 juz. Ya, kalau tahun lalu bisa tamat 1 kali 30 juz, target 2 kali. Kalau 2 kali bisa, insyaallah bisa lagi 3 kali. Ya, ajak muta target 10 kali di ipas tagamas ya lena. Nah, ini yang tidak bisa kita dapat. Tapi yang jelas kita disiplin untuk mencapai target. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa dalil lain juga menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan khusus Al-Quran, karena Al-Quran turun ketika bulan Ramadan. Ya, kita biasa dengar dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, kita biasa tahu, angka biasa ke Indonesia, angka acara namanya Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu populer tanggal 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan selalu diperingati di Indonesia. Tapi ulama berbeda pendapat, betulkah Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan? Ya, di Indonesia yang populer adalah tanggal 17 Ramadan dan ini diacarakan oleh negara. Tapi setelah kita dalami masyarakat muslimin, tepatnya itu tidak tanggal 17 Ramadan. Apakah setiap bulan Ramadan turun Al-Quran? Nasabah kita biasa mendengar ada namanya asbabun nusul, sebab-sebab turunnya ayat. Ada ayat sementara Nabi dalam perjalanan, ya tidak di bulan Ramadan. Ada sementara berperang, tidak di bulan Ramadan. Nah, kenapa disebutkan dalam Al-Quran syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran? Nah, ini masyarakat muslimin dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa firman inna arsalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tadi 17 malam Lailatul Qadar. Yang masyhur malam Lailatul Qadar itu turun di 10 malam terakhir, artinya malam 21, 22. Berbeda nih renangnya malam 17 Agustus, 17 Ramadan. 17 Ramadan si bawah 10 malam terakhir. Ini dalam Al-Quran juga disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Al-Quran diturunkan itu pada malam yang penuh berkah. Pada bulan Ramadan itu adalah malam penuh berkah dan menunjukkan ada malam Lailatul Qadar. Di antara alasan bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran yaitu dibuktikan dengan bacaan ayat Al-Quran yang begitu banyak dibaca di salat malam di bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan banyak sekali orang baca Al-Quran, khususnya pada malam tarawih, mengaji ke Masjid Rahmah, mengaji ke Masjid bacaan Al-Quran kita mengaji. Di mana-mana orang salat dengan jumlah rakaat yang berbeda-beda. Artinya Al-Quran dibaca masyarakat muslimin. Bahkan ada yang menamatkan. Ajak motor rekin nama poncolak de. Ya, kita usahakan banyak-banyak baca Al-Quran. Kalau tidak bisa 1 lembar, 1 rakaat, setengah lembar. Jangan juga satu ayat, 2 ayat. Ada yang membaca Al-Quran, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin, Allahu Akbar. Mapun contohni cik dek Tomi ayatna, coba Yasin dibaca sampai ayat 10, berarti ayat 10 sampai satu halaman. Nah, tidak panjang itu 1 halaman kalau Yasin masyarakat muslimin, karena pendek-pendek di ayatnya.
surah Al-Isra ya, ayat 1 sampai 8, satu halaman mungkin dibagi dua dan seterusnya Pak, lampe-lampe tosi. Ini tapi semua hampir di semua tempat itu dibaca namanya Al-Quran. Ini yang riwayat yang menyebutkan sampai kenapa ada namanya Tarwi 20. Tarwi 20 itu ada yang mengatakan bahwa Tarwi 20 dilaksanakan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dar untuk mengimami salat Tarwi, sampai imam salat tersebut membaca 200 ayat dalam satu rakaat. 200 ayat dalam satu rakaat. Nero surah Al-Baqarah itu lebih 200 ayat, tidak sampai 300 ayat. Itu dibaca dalam satu rakaat. Kemudian sampai-sampai ada jamaah yang berpegang pada tongkat karena saking lamanya berdiri, dan salat pun selesai dikerjakan hampir subuh. Melok mani subuh napa paja tema sempajang. Di masa tabi'in terjadi surah Al-Baqarah dibaca tuntas dalam 8 rakaat. Jadi 8 rakaat dalam surah Al-Baqarah. Jika dibaca dalam 12 rakaat maka berarti salatnya tersebut semakin diperingan. Kemudian muncul maka supaya tidak lama orang berdiri, yalai 20 rakaat. Ya 20 rakaat ya, tidak lagi 200 ayat satu rakaat, tapi cedek ni tapi umpamanya 50 ayat 20 ayat 10 ayat satu rakaat dan sampai 20 rakaat. Jadi 200 rakaat. Jadi itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan membaca Al-Qur'an. Saya kira itu yang kita sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya kita masih sempat membahas malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri. Mari kita menutup dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.